Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa ya. Terlebih dahulu, silahkan ketua kelasnya dipimpin. Amin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada ya? Siapa? Nurul. Ada suratnya? Ada, oke. Ya, kita kemarin membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk nama-nama Allah ya. Apa itu? Ya, Asmaul Husna. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu mengenai hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Pernah dengar ya? Ya, nah, di sini sudahkah kalian berperilaku jujur pada diri sendiri dan orang lain? Sudahkah kamu sudah beramanah ketika kita diberi kepercayaan dari orang lain? Sudahkah kalian istiqomah dalam melakukan suatu hal? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan barusan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu mengenai makna jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jujur. Yang pertama ya, adakah yang tahu apa itu jujur? Makna jujur, ya? Boleh, ada yang lain? Ya, jadi jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Begitu. Jadi sikap antara perbuatan dan pengucapan itu harus sesuai dengan apa adanya sebenarnya, begitu ya. Nah, jujur erat hubungannya dengan hati nurani. Ya, nah hati nurani sendiri ini merupakan sesuatu yang murni atau suci. Jadi jika kita mengikuti apa kata hati nurani kita, pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, mengapa kita harus jujur? Nah, jujur itu penting. Sebagai makhluk sosial, kita tentunya menginginkan kehidupan yang harmonis, tentram, aman, damai, dan aman pokoknya ya. Nah, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti dirugikan orang lain, dizolimi, dicurigai, maka kita harus berbuat jujur kepada siapapun itu. Mengerti ya anak-anak? Baik. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi alangkah baiknya kita terapkan setiap kali dimanapun, kapanpun itu kita terapkan berperilaku jujur kepada siapapun itu. Perlu diingat-ingat ya anak-anak, jujur itu membuat hati kita tenang. Sedangkan berbohong pasti kita tuh selalu was-was dan merasa gelisah gitu ya. Nah, jujur merupakan sifat terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan akan memberikan balasannya kelak di hari kiamat dengan balasan yang berlimpah. Nah, adapun macam-macam jujur, yaitu yang pertama jujur dalam niat dan kehendak, yang kedua yaitu jujur dalam ucapan, yang ketiga yaitu jujur dalam tekad dan memenuhi janji, yang keempat yaitu jujur dalam perbuatan, dan yang terakhir yaitu jujur dalam kedudukan agama. Nah, sampai sini adakah anak-anak yang ingin ditanyakan? Apa? Hikmah. Ada yang lain? Oke, untuk hikmah atau manfaat dari perilaku jujur ini, ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Iya, mendapatkan banyak teman, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Seperti itu ya, ngerti? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya?
Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai amanah. Apakah anak-anak ada yang tahu mengenai apa itu amanah? Belum ya? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu amanah. Jadi, amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, amanah ini juga bisa diartikan sebagai pesan yang dititipkan oleh orang lain dan disampaikan kepada orang yang berhak. Seperti itu. Nah, amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah. Seperti apa? Nah, seperti sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada sesama orang atau sesama manusia, dan lain sebagainya. Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin. Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oke, lanjut ya. Jadi, selanjutnya yaitu macam-macam amanah. Nah, macam-macam amanah ini dibedakan menjadi 3, anak-anak ya. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, amanah terhadap Allah. Berupa ketaatan akan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Seperti ketika kita dititipi pesan oleh teman atau siapapun itu, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak. Seperti itu. Mengerti ya anak-anak? Baik. Nah, yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Ya, amanah kepada diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara menggunakan kemampuan demi menjaga kebahagiaan diri. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Nah, apa hikmah melakukan perilaku amanah ini? Jadi, hikmah perilaku amanah ini yang pertama, kita dipercayai oleh orang lain dan bisa menjadi modal yang sangat berharga dalam menjalin suatu hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan simpati dari berbagai pihak, maupun itu kawan ataupun lawan, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu hidupnya akan sukses dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masih banyak hikmah yang lainnya, tapi yang Ibu Guru sebutkan barusan itu mungkin ada sebagian kecilnya ya, anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai istiqomah. Baik anak-anak, adakah yang sudah tahu apa itu istiqomah? Ya, istiqomah berarti sikap kukuh dalam pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, dalam maknanya yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seperti itu. Nah, seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh ombak yang sangat kencang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja, siapapun itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat sekitarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, yaitu artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Seperti itu. Nah, orang yang berperilaku istiqomah dalam hidupnya akan memiliki keberanian dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Ia akan selalu tenang ketika menghadapi situasi apapun yang kurang baik maupun yang kurang menyenangkan, seperti itu. Nah, ada beberapa bentuk istiqomah yang akan Ibu Guru sebutkan, yaitu yang pertama
istiqomah hati. Apa itu istiqomah hati? Nah, istiqomah hati merupakan senantiasa teguh dalam mempertahankan kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat syirik, menjauhi sifat-sifat buruk seperti riya, dan menyuburkan hati dengan sifat terpuji terutama ikhlas. Nah, yang kedua yaitu istiqomah lisan. Istiqomah lisan merupakan memelihara lisan atau tutur kata daripada kata-kata supaya senantiasa kita berkata benar dan jujur. Setepat kata hati yang berpegang pada prinsip kebenaran dan jujur, tidak berpura-pura dan tidak membolak-balikkan fakta yang terjadi. Jadi harus real apa adanya sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu istiqomah perbuatan. Istiqomah perbuatan merupakan tekun bekerja atau melakukan amalan atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hikmah dari perilaku istiqomah, mungkin ada yang bisa menyebutkan? Anak-anak? Ya, 1. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Terus melaksanakan sholat tepat waktu. Itu sudah merupakan perilaku istiqomah. Seperti itu. Belajar terus-menerus hingga paham, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman. Jadi tidak ada unsur paksaan atau apapun itu merupakan hikmah dari perilaku istiqomah. Baiklah anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Sudah cukup? Baiklah, di sini Ibu Guru akan mengulas sedikit tentang materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu mengenai jujur. Jujur merupakan kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan yang sebenarnya atau benar adanya. Nah, amanah merupakan dapat dipercaya atau terpercaya. Istiqomah merupakan sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.